Ku datang kepada Yesus, Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Hanya Engkau Yesus,
Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh kembali berjumpa, kita boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang, saya kasih judul pagi ini, tentang kepastian gitu ya. Kepastian. Kalau kita bicara tentang kepastian, semua orang ingin sesuatu yang jelas, yang pasti gitu ya. Kenapa? Karena kalau belum pasti, itu membuat orang bertanya-tanya, membuat orang tidak tenang, membuat orang menunggu dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita semua ini butuh sesuatu yang pasti. Kalau sesuatu itu jelas, pasti, itu akan membuat kita semakin nyaman gitu ya. Misalnya, kalau kita biasanya dalam kehidupan sehari-hari mempunyai pemasukan yang pasti gitu, maka kita bisa mengelola kebutuhan kita dengan baik. Tapi kalau tidak pasti, misalnya kadang dapat, kadang tidak dapat, kadang ada uang masuk atau tidak ada uang masuk. Nah, ini sesuatu yang membuat kita bingung atau kita mungkin harus meraba-raba dan mengatur segalanya. Nah, oleh sebab itu banyak orang ingin dalam kondisi yang pasti. Mari kita akan sama-sama lihat kebenaran firman Tuhan, sebab memang banyak dari antara kita, terkhusus kita ya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ini yang masih tidak yakin, masih merasa tidak memiliki kepastian di dalam Tuhan gitu ya, masih ragu-ragu. Padahal firman Tuhan sudah mengajar kita untuk kita tetap percaya, kita teguh iman kita dalam mengikut Tuhan. Karena memang dalam Tuhan itu menjamin ada satu kepastian. Kalau Tuhan katakan, aku akan menjaga engkau, menolong engkau, maka Tuhan akan menyatakan seperti apa yang difirmankan. Tapi persoalannya adalah dalam diri kita sebagai umat atau milik Tuhan. Kadang-kala kita ini masih tidak yakin, tidak percaya gitu. Saudara, coba kalau kita sama-sama renungkan dalam kehidupan kita. Kita punya
orang tua. Dan waktu kita masih kecil, kita juga pernah ngalami, saya yakin mungkin sama dengan saya. Ketika kita kecil, kita dipelihara oleh orang tua kita, artinya dicukupi kebutuhan kita, diberi makan, disekolahkan, dan sebagainya. Pernah nggak saudara ingat apa yang ada dalam benak kita waktu kita masih kecil? Tidak pernah kita meragukan akan orang tua kita besok mau dikasih makan atau enggak. Selalu di setiap pagi, setiap harinya, ternyata orang tua kita sudah menyediakan apa yang kita butuhkan. Itu bicara tentang orang tua kita yang di dunia. Apalagi kepada Tuhan. Sebagai Bapa kita yang di surga. Bapa yang melebihi Bapa yang ada di dunia ini. Maka ada satu kepastian, ada sesuatu yang sudah dirancangkan, ada sesuatu yang sudah benar-benar diberikan kepada kita dengan sempurna. Nah, persoalan yang sering saya amati sekarang adalah salah satunya ini ya. Banyak orang yang condong kepada uang. Kalau kita bicara uang, orang akan mengatakan, wah saya butuh. Jangankan saudara, saya saja pun juga butuh uang. Semua orang butuh uang. Bahkan pernah saya melihat ada satu iklan gitu ya, yang menyuguhkan bagaimana cara mendapatkan uang dengan mudah. Bagaimana caranya kita bisa menghasilkan uang tanpa bekerja. Banyak iklan-iklan, mungkin saudara juga pernah melihat iklan itu. Artinya bahwa fokus mereka adalah tentang uang. Dan ini sesuatu yang menarik hati orang, semua orang rata-rata. Tetapi pagi hari ini coba kita dengar firman Tuhan supaya kita bijak dengan apa yang kita lakukan. Kita buka di dalam Ibrani. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 dan 6. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa melihat dalam Alkitabnya masing-masing. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan, mari kita baca bersama-sama supaya firman Tuhan ini benar-benar tertanam dalam kehidupan kita, menjadi rema dan akan mendidik kita untuk kita boleh berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Begini bunyi firman Tuhan, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 dan 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara mengikuti pembacaan ini dari ayat yang ke-5, coba saudara sekali lagi perhatikan di situ. Di bagian kalimat yang paling bawah, itu dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak hanya ditulis sekali saja, ditekankan lagi di bawahnya. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, ini berbicara tentang uang. Uang adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh banyak orang di muka bumi ini. Uang adalah satu alat yang cukup penting. Banyak orang yang tidak punya uang itu menjadi cemas. Banyak orang gara-gara uang itu bisa melakukan hal yang macam-macam. Tapi kita perlu mengerti kebenaran firman Tuhan. Uang ini bukan segalanya. Uang tidak akan membuat atau menjadikan nasib saudara itu menjadi sesuatu yang tidak baik.
Saudara harus mengerti, uang bukan segalanya. Bahkan firman Tuhan pagi hari ini menasihatkan kepada kita, janganlah kamu menjadi hamba uang. Kalau ada kata-kata menjadi hamba uang, berarti jangan sampai kita diperbudak oleh uang. Pernah nggak kita diperbudak oleh uang? Ya kalau saudara fokusnya pada uang, saudara cari uang tanpa memperhatikan kesehatan, saudara tanpa memperhatikan mungkin hal-hal yang terpenting. Saudara fokus, pokok yang penting ngumpulkan uang. Sampai ya ini waktunya beribadah. Sampai wah enggak apa-apa, besok masih ada hari untuk ibadah. Saudara tinggalkan dan saudara fokus pada cari uang. Maka ini adalah sesuatu yang enggak bijak. Ini adalah sesuatu yang kurang benar. Firman Tuhan menasihatkan kepada kita semuanya. Jangan menjadi hamba uang. Kalau kita memberikan diri kita menjadi hamba uang, maka kita akan dikontrol oleh uang itu. Harusnya saudaralah yang harus mengontrol uang itu. Kalau saudara bisa mengontrol uang itu, atau saudara bisa menjadikan uang sebagai hamba saudara, bukan sebaliknya, maka firman Tuhan akan mengatakan demikian. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kenapa? Banyak orang merasa bahwa uang itu membuat damai sejahteranya itu nyata. Tapi sebenarnya bukan itu. Damai sejahtera yang sempurna itu dari Tuhan, bukan dari uang. Ada orang punya uang, tapi jadi tidak tenang. Kenapa? Karena bingung uangnya mau diapain. Saya pernah ketemu dengan orang yang banyak uang, dan dia cerita, saya ini punya uang, mau diapain ya? Dibuat usaha apa ya? Sampai bingung. Padahal banyak uangnya. Ya sebenarnya enggak usah bingung ya, mau diapainnya terserah wong dia yang punya uang. Tapi dia sampai bingung mau diapain. Ya karena mungkin ada sesuatu yang ada dalam pikirannya. Ini kalau uang saya nganggur, enggak jadi banyak. Kalau saya buat usaha, tambah banyak. Dan sebagainya. Saudara, banyak orang fokusnya kepada uang, cari uang. Tidak salah kalau kita memiliki uang. Tidak salah kalau kita mempergunakan uang. Dan tidak salah kalau kita diberkati Tuhan berupa uang. Tapi jangan sampai kita menjadi hamba uang. Kita harus mengerti bahwa di dalam Tuhan itu ada kepastian. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah cemas. Tuhan menjamin, Tuhan memberikan kepastian kepada kita semuanya. Dengar pagi hari ini. Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Saudara, mungkin hari ini saudara lagi cemas, tidak punya uang. Saudara bingung harus mendapatkan uang dari mana. Jangan takut. Pagi hari ini Tuhan berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Saudara boleh tidak punya uang. Tapi kalau saudara punya Tuhan, sumber yang bisa mendatangkan uang itu, tidak perlu cemas. Amin. Dia sekali-kali tidak membiarkan engkau. Kalau kata-kata aku sekali-kali, artinya ini adalah penekanan. Tidak pernah dan tidak akan membiarkan kita. Kalau saudara sekarang mungkin merasa kayaknya saya
lagi dibiarkan Tuhan. Kayaknya sekarang Tuhan tidak tahu kalau saya butuh uang. Saudara, bukan Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Hanya mungkin belum waktunya. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Saudara harus bisa bersyukur. Saudara harus bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau hari ini mungkin pertolongan belum engkau rasakan, belum datang dalam hidup saudara, itu bukan berarti Tuhan belum menolong. Mungkin secara mata jasmani kita belum melihat kenyataannya. Tapi kalau kita masih diberi kesempatan untuk melihat bahwa hari ini kita masih hidup, maka itu bukti Tuhan akan menunjukkan karyanya yang luar biasa. Tuhan pasti menyatakan itu. Ada banyak firman Tuhan, contoh-contoh dari tokoh-tokoh firman Tuhan yang benar-benar belum melihat secara mata jasmaninya, tapi dinyatakan pertolongan Tuhan itu akhirnya. Tetap bersyukur, tetap mengucap syukur. Jangan menggerutu, jangan takut, jangan bersusah hati, jangan merasa damai sejahtera saudara tercuri oleh iblis. Dengar firman Tuhan ini, resapi, renungkan. Kata-kata aku, Tuhan, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Yang mungkin saat ini butuh uang. Dan Tuhan katakan, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan sangat peduli sebenarnya, saudara. Kalau saudara benar-benar paham dan mengenal Bapa saudara, Allah yang saudara sembah, seperti yang saya ungkapkan tadi, waktu kita punya orang tua di dunia ini, dulu waktu kita kecil, saudara mengenal benar siapa orang tua saudara, bagaimana orang tuamu. Sudah bangun pagi-pagi, menyiapkan makanan, padahal kita tidak minta. Merawat kita dan sebagainya. Dicukupi kebutuhan kita. Apalagi Tuhan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Dalam Ibrani 13 ayat yang ke-6. Dikatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Saudara, kalau saudara yakin di dalam Tuhan ada kepastian, di dalam Tuhan ada jawaban yang sungguh-sungguh nyata, saudara gak perlu takut. Karena Dia Tuhan penolong kita. Jangan biarkan pikiran kita terus melulu kepada uang, uang, dan uang. Saudara bisa lihat di dalam firman Tuhan yang juga menasihati kita dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang 10. Dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Coba kalau saudara lihat di sekeliling saudara atau saudara perhatikan, ada beberapa orang yang memburu uang. Ketika mereka memburu uang, hidupnya menyimpang dari imannya. Dia lebih condong pada uang daripada beriman kepada Tuhan. Bahkan tidak kurang-kurang banyak orang juga yang menyiksa dirinya hanya untuk mencari uang. Dan firman Tuhan menggolongkan orang-orang tersebut sebagai orang yang cinta akan uang. Itu akar kejahatan.
Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama menangkap nasihat firman Tuhan. Memang uang itu kita butuhkan. Tapi Tuhan ingin supaya kita mencukupkan hidup kita dengan apa yang ada. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Jangan pernah kita berpikir bahwa, wah kalau saya tidak punya uang banyak, nggak seperti si A, si B, si C. Saya nggak bisa hidup sehat. Saya nggak bisa begini, begitu, dan sebagainya. Percaya sama Tuhan. Banyak buktinya. Ada sementara orang yang hanya hidup sederhana. Tapi dia bisa dipakai Tuhan untuk mengalahkan yang hidupnya mungkin kaya raya. Dan itu benar-benar Tuhan sudah nyatakan. Dan hari ini, itu pun juga berlaku untuk saudara dan saya. Tetap percaya sama Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kepastian. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan boleh mengingatkan kepada kami bahwa di dalam Engkau ada satu kepastian. Di dalam Engkau Tuhan ada satu pertolongan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan bahwa hidup kami Tuhan harus terus-menerus mengucap syukur, berharap kepada Engkau. Apapun yang terjadi, persoalan-persoalan yang kami hadapi, kami tahu Tuhan, memang itu ada dan nyata di dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya Engkau tetap Allah kami yang peduli. Engkau tetap Allah kami yang tidak membiarkan kami. Engkau tetap Allah kami yang tidak meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu siap untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah di sepanjang hari ini, setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, boleh Engkau berkati dan boleh Engkau pakai sebagai saksi-saksi-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.